Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Pasal 3. Cara. Mari kita mulai dengan cara pertama, induksi. Pernah kita dengar bahwa Insinyur Soekarno dibuang oleh pemerintah Belanda selama kira-kira 10 tahun. Itu memang fakta yang benar, sebuah bukti sejarah yang tak terbantahkan. Tapi, satu bukti saja belum bisa dijadikan hukum umum. Itu hanya satu contoh yang berdiri sendiri. Dari satu contoh, kita belum bisa membuat kesimpulan menyeluruh. Kita hanya bisa memeriksa apakah contoh itu benar atau tidak. Namun, jika kemudian seseorang berkata, semua insinyur yang memimpin organisasi politik pasti diasingkan oleh pemerintah Belanda, maka pernyataan itu sudah bukan lagi fakta tunggal. Itu adalah kesimpulan umum. Ia baru bisa diakui kebenarannya kalau benar semua insinyur, dari yang pertama sampai yang terakhir, yang memimpin organisasi politik memang diasingkan semuanya. Tapi kita tahu, jumlah insinyur di Indonesia sangat sedikit, apalagi yang terjun ke dunia politik. Mungkin hanya segelintir saja, bisa dihitung dengan jari. Karena itulah, kita bisa memeriksa kebenaran pernyataan tadi dengan mudah, cukup menghitung dengan jari tangan. Mari kita coba periksa. Ada Insinyur Bars, seorang insinyur yang juga memimpin perkumpulan politik. Ia diasingkan oleh Belanda. Itu satu bukti yang sejalan dengan kasus Soekarno. Tapi ada juga almarhum Insinyur Anwari, seorang insinyur yang juga memimpin perkumpulan politik, namun ia tidak diasingkan. Dengan satu contoh ini saja, kesimpulan bahwa semua insinyur politik pasti diasingkan sudah gugur. Artinya, semakin banyak bukti yang kita temukan, semakin sulit pula memastikan apakah kesimpulan umum tadi benar. Kalau buktinya sedikit, kita bisa menghitung dengan jari. Tapi kalau buktinya banyak, tak terhitung jumlahnya, kita perlu cara berpikir yang lebih luas. Dalam matematika, misalnya, pernah ada rumus yang berbunyi, jika X dikalikan dengan X, lalu dikurangi X dan ditambah 41, hasilnya selalu bilangan prima. Kedengarannya hebat, coba saja X sama dengan 2, hasilnya 43, betul, bilangan prima. X sama dengan 100, hasilnya 9941, masih bilangan prima. Kita jadi hampir percaya bahwa rumus ini selalu benar. Tapi kemudian, ketika X sama dengan 41, hasilnya 1681. Dan ternyata, 1681 itu sama dengan 41 dikali 41. Jadi bisa dibagi. Artinya, rumus itu gagal. Disinilah kita belajar bahwa suatu kesimpulan baru bisa disebut hukum jika semua bukti yang ada, tanpa kecuali, sesuai dengan kesimpulan itu. Begitulah cara berpikir induktif, dari beberapa fakta yang benar, kita menyusun kesimpulan umum, walau belum semua bukti di dunia ini diperiksa. Induksi adalah jalan tengah, tidak sesempit cara yang hanya melihat satu bukti, dan tidak serumit cara yang menghitung setiap bukti satu persatu. Induksi berasumsi. Jika beberapa bukti sudah benar, maka bukti-bukti lain yang sejenis kemungkinan besar juga benar. Contohnya bisa kita lihat dari kisah Archimedes, seorang pemikir Yunani yang hidup 250 tahun sebelum Masehi. Lama ia memikirkan satu pertanyaan sederhana. Mengapa tubuh terasa lebih ringan saat berada di air? Suatu hari, ketika mandi, tiba-tiba jawabannya terlintas di pikirannya. Karena terlalu gembira, ia berlari keluar sambil berteriak, "Heureka! Aku menemukannya." Archimedes menggunakan tubuhnya sendiri sebagai percobaan. Ia menemukan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam air akan kehilangan berat sebesar berat air yang dipindahkannya. Kalau berat tubuh Archimedes di luar air adalah B gram, dan berat air yang berpindah karena tubuhnya adalah B gram, maka berat tubuhnya di dalam air menjadi B dikurangi B gram. Namun, satu percobaan saja belum cukup untuk disebut hukum. Ia pun mencoba benda lain, besi, batu, kayu, dan sebagainya. Ternyata semuanya menunjukkan hasil yang sama. Maka, kesimpulan Archimedes pun menjadi hukum yang diakui sampai hari ini. Walau ia belum mencoba semua zat cair seperti bensin atau air raksa, kesimpulannya tetap dianggap benar. Inilah induksi, menarik hukum umum dari beberapa bukti yang cukup kuat, walau belum semua diuji. Sekarang kita masuk ke cara kedua, deduksi. Induksi dan deduksi adalah dua sahabat yang tak bisa dipisahkan.
Induksi tanpa deduksi ibarat teori tanpa bukti nyata. Deduksi berarti menguji hukum yang sudah dibuat lewat pelaksanaan atau percobaan nyata. Jika percobaan itu sesuai dengan hukum, maka hukum itu sah, setidaknya untuk sementara. Dalam induksi, kita berjalan dari bukti menuju hukum. Dalam deduksi, kita berjalan dari hukum menuju bukti. Mari kita lihat kembali hukum Archimedes. Kita ambil sepotong timah, timbang di udara, beratnya B gram. Lalu kita celupkan ke air dan timbang lagi air yang tergeser, beratnya B gram. Menurut hukum Archimedes, berat timah di dalam air seharusnya berkurang sebesar B gram, jadi menjadi B dikurangi B gram. Ketika kita periksa, hasilnya memang sama. Percobaan ini membuktikan bahwa hukum Archimedes benar. Setiap kali kita ulangi percobaan dengan benda dan cairan berbeda, hasilnya selalu cocok. Maka deduksi memperkuat hasil induksi. Dan sekarang kita tiba pada cara ketiga, verifikasi. Verifikasi berarti pembuktian ulang, pemastian baru. Ia menguji apakah hukum yang sudah berlaku masih benar dalam keadaan atau wilayah baru. Suatu hari timbul pertanyaan, apakah hukum Archimedes juga berlaku di udara? Jika benar, maka benda di udara pun harus kehilangan berat sebesar berat udara yang tergeser olehnya. Kita coba buktikan. Kita timbang sepotong tembaga dalam tabung hampa udara, beratnya T gram. Lalu kita timbang lagi di udara, dan beratnya berkurang T gram. Jadi beratnya menjadi T dikurangi T gram. Hasil ini menunjukkan bahwa hukum Archimedes juga berlaku di udara. Hukum lama mendapat pembuktian baru, itulah verifikasi. Verifikasi sangat penting dalam ilmu pengetahuan. Ia bisa memperkuat, memperluas, atau bahkan membatalkan hukum yang sudah ada. Contohnya, hukum gravitasi Newton menyatakan bahwa semua benda di alam saling tarik-menarik dengan kekuatan yang sebanding dengan masanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Dari hukum ini, para ahli menghitung lintasan planet. Saat hasilnya tidak cocok, ternyata penyebabnya adalah adanya planet baru yang belum diketahui. Jadi bukan hukum Newton yang salah, justru karena hukum Newton benar, planet baru itu ditemukan. Begitulah kekuatan verifikasi. Ia bukan hanya menguji, tetapi juga membuka pintu penemuan baru. Karena itulah, sejak zaman Francis Bacon, tiga cara berpikir ilmiah ini, induksi, deduksi, dan verifikasi, menjadi dasar dari seluruh ilmu pengetahuan modern. Ketiganya adalah satu kesatuan. Tak satu pun boleh dilupakan jika manusia ingin meneliti dan memahami kebenaran berdasarkan bukti nyata. Bersambung ke Pasal 4, Batasan Sains.